Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap baik-baik saja. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika, maka pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas materi mengenai barisan geometri. Ya, Ustazah ingatkan kembali mengenai barisan bilangan, di mana kita ketahui bahwa barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang diurutkan atau disusun menurut suatu pola atau aturan tertentu. Ini sudah pernah Ustazah jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya pada materi barisan aritmatika. Oke, selanjutnya kita masuk ke barisan geometri. Nah, pada barisan aritmatika, aturannya itu, aturan pembentuknya kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada aritmatika itu terdapat yang namanya beda. Nah, pada barisan geometri ini kita bisa lihat di sini ada barisan bilangan 6, 12, 24, 48 dan 96. Dari 6 ke 12 itu dikalikan 2, 12 ke 24 dikalikan 2, aturan pembentukannya berarti dikali dengan 2. Untuk suku pertama itu 6, suku kedua itu 12, suku ketiga dan itu adalah 24 dan seterusnya. Barisan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama seperti barisan bilangan di atas disebut barisan geometri. Jadi, jika pada barisan aritmatika kita memiliki beda, maka pada barisan geometri kita memiliki yang namanya rasio atau perbandingan. Jadi pada barisan geometri ini dia kebanyakan menggunakan perkalian. Oke. Dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap, atau UN dibagi UN dikurang 1 itu selalu sama nilainya. Oke, bisa kalian bedakan ya barisan geometri dan dengan barisan aritmatika. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Jadi ada dua barisan bilangan. Yang pertama itu A 3, 12, 48, 192, B 4, 9, 14, 19. Kita bahas yang A dulu ya. Jadi yang A itu dari 3, 12, 48, 192, aturan pembentukannya itu dikalikan dengan 4. Jadi 3 dikali 4, 12 ke suku kedua. 12 dikali 4, 48 suku ketiga dan seterusnya. Maka U1 itu sama dengan 3, U2 sama dengan 12, U3 sama dengan 48, U4 sama dengan 192. Nah, untuk barisan aritmatika atau barisan geometri tadi yaitu dia U2 dikurang U2 per U1 atau rumusnya tadi UN dibagi UN dikurang 1. Jadi dia ngitungnya mundur ya dari yang terbesar dulu yaitu U2 per U1. U1 itu didapat dari U2 dikurang 1. Dapatlah dia U1 dan seterusnya. Oke, dapatlah sini 12 dibagi 3, 4. U3 per U2, 48 dibagi 12 sama dengan 4 dan seterusnya. Jadi dia punya rasio yang sama. Maka, karena rasionya selalu sama, yaitu 4, maka barisan 3, 12, 48, 192 adalah barisan geometri. Oke, selanjutnya yang B. Apakah yang B ini juga termasuk barisan geometri? Kita cek ya. Di barisan yang kedua atau yang B itu aturan pembentukannya itu ditambah dengan 5. Karena dia ditambah dengan 5 sudah kita bisa tentukan, sudah bisa kita ketahui bahwa untuk penjumlahan ataupun pengurangan maka dia merupakan suatu baris aritmatika. Jadi ingat kalau dia perkalian itu dia kita bisa katakan dia barisan geometri. Tapi kalau aturan pembentukannya itu penjumlahan, maka dia merupakan barisan aritmatika.
aritmatika karena dia mempunyai beda, tapi di geometri dia mempunyai rasio atau perbandingan. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, 54. Tentukan A. aturan pembentukannya, B. jenis barisannya, C. dua suku berikutnya. Yang pertama kita cari dulu aturan pembentukannya. Ya, dari barisan bilangan tadi 2, 6, 18, 54 bahwa aturan pembentukannya adalah dikali dengan 3 untuk suku berikutnya. Sudah dapat ya aturan pembentukannya, berarti dia dikali 3. Ketika kita sudah diketahui aturan pembentukannya dikali 3, maka kita pasti sudah akan mengetahui jenis barisannya, yaitu dia merupakan jenis barisan geometri. Dan dua suku berikutnya kita langsung saja kita kalikan 3 dari suku keempat dan seterusnya. Maka didapatlah bahwa suku kelima itu 162 dan suku ke-6 itu 486. Oke, untuk barisan geometri ini bisa kalian pahami ya. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu barisan geometri, yaitu suku ke N pada barisan geometri. Jadi pada materi ini kita mencari suku ke N pada barisan geometri. Sama seperti barisan aritmatika, kita juga akan mencari rumus suku ke N-nya dan nilai suku ke N-nya pada barisan geometri, tentunya dengan menggunakan barisan geometri. Oke, di sini ada penjelasan bahwa pada barisan geometri, jika aturan pembentukan barisan dikali R, maka rumus suku ke N pada barisan tersebut akan membuat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok R dan pangkat. Jadi pangkat kata lainnya itu adalah eksponen yang memuat N. Di sini ada contoh 2, 6, 18, 54, 162 itu merupakan barisan bilangan. U1, U2 di sini ada tulisnya itu merupakan suku-suku bilangannya, rasionya adalah 3. Kita sudah dapat rasionya adalah 3. Next, hubungan antara UN terhadap U1 dan R pada barisan tersebut, di mana R atau rasio sama dengan 3, maka dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk berikut. Silahkan kalian pahami bentuk yang ada pada slide ini ya. Maka dari bentuk ini kita dapatkan bahwa hubungan UN terhadap U1 dan R atau rasio. Jadi U1 itu merupakan suku pertamanya ya. Dan rasio dengan cara yang sederhana. Misalnya U20 sama dengan U1 dikali R pangkat 19, di mana 19 diperoleh dari 20 dikurang 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus umum suku ke N pada barisan geometri dengan suku pertama sama dengan U1 atau A. Jadi U1 itu di beberapa buku ada yang ditulis U1 suku pertama, dan juga suku pertama itu bisa ditulis dengan A. Tapi nilainya U1 ataupun A itu tetap mengatakan dia suku pertama. Oke? Dan rasio sama dengan R adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi itu rumus dari barisan geometri. Kalau kemarin pada barisan aritmatika dia tidak menggunakan pangkat atau eksponen, maka pada barisan geometri dia menggunakan pangkat dan dia ada rasio. Itu ya perbedaannya, bisa kalian bedakan ya. Oke. Next, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam N. Jadi ada barisan bilangan 4, 8, 16, 32. Kita menyatakan rumus suku ke N-nya. Jadi kita menciptakan rumus di sini. Oke. Yang pertama kita harus ketahui dulu aturan pembentukannya. Aturan pembentukannya yaitu 4, 8, 16, 32. Ternyata aturan pembentukannya itu dia dikalikan dengan 2. Ya, berarti kita sudah tahu kalau dikalikan dengan 2 berarti rasionya adalah 2. Iya, jadi kita dapat U1 atau suku pertamanya itu 4 dan rasionya adalah 2. Langsung aja, U1 sama dengan 4. Jadi dia ini langsung coba kita masukin rumusnya tadi.
U1 sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. Ini secara sederhananya. Kalau secara masukin rumus, kita masukin rumusnya misal U1 UN sama dengan U1-nya adalah 4, U dikali R pangkat N dikurang 1. R-nya adalah 2, berarti nanti 4 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, si 4 ini kita pecah jadi 2 pangkat 2. Kenapa? Biar kita dapat sifat perkalian operasi ya. Operasi bilangan. Nah, bahwa kalau misalnya dia dikali-dikali maka pangkatnya juga akan ditambahkan. Ya, nanti kalian jabarkan sendiri untuk rumusnya. Oke, maka didapatlah bahwa rumus suku ke N pada barisan bilangan ini adalah UN sama dengan U pangkat N plus 1. Oke, bisa dipahami ya. Jika nanti ada yang masih kurang paham atau tidak mengerti pada bagian ini, silakan tanyakan langsung sama Ustazah. Oke. Next, kita ke contoh soal berikutnya. Pada contoh soal berikutnya itu, suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan suku ketujuh adalah 2. Tentukan A. Rasio positif pada barisan tersebut, B. Suku kelima pada barisan tersebut. Jadi kita sudah pada soal ini kita sudah punya suku pertamanya 128 sebagai U1 dan suku kedua sama dengan 2. Maka U1 dikali R pangkat 6 sama dengan 2, karena kita sudah tahu hasilnya suku ketujuh. Maka untuk yang A itu mencari rasionya yaitu U7 dikurang per U1 sama dengan U1 dikali R pangkat 6 per U1. Jadi U7 itu didapat dari rumus, sebenarnya itu dari rumus UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Karena dia sudah ketahui suku ketujuh atau U7-nya, maka dia langsung aja rumusnya ditampilkan di sini. Oke. Per U1, U1-nya dicoret, maka dapatlah 2 per 128. Dapatlah dia R pangkat 6. R pangkat 6 sama dengan dari 2 per 128 tadi disederhanakan menjadi 1 per 64. 1 per 64, si 64-nya itu kita sederhanakan menjadi pangkat. Karena ruas kiri itu pangkat, maka ruas kanan juga kita harus ubah menjadi pangkat. Dapatlah dia 1 per 2 pangkat 6. Jadi pangkat 6 itu dari 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 1 pangkat 6 tetap 1 kan. Nah, karena ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama pangkat 6, maka sudah langsung dibagi aja. Dapatlah dia R sama dengan 1 per 2. Jadi rasionya adalah setengah. Oke, itu untuk yang A. Yang B, suku kelima, kita sudah dapat rasionya. Langsung aja masukin rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Kita mau mencari suku kelima, berarti U5. U1-nya berapa tadi? U1-nya 128. Dikali 1 per 2. N-nya berapa? N-nya 5. Karena kita mencari suku ke-5, maka N-nya adalah 5. R-nya tadi 1 per 2. Dapatlah dia 128 dikali 1 per 4 pangkat 4 sama dengan 128 dikali 1 per 16. Jadi 16 itu didapat dari 2 pangkat 4. Setelah itu 128 dikali 1 per 16. Dapatlah dia U5 sama dengan 8. Jadi untuk suku kelima pada barisan geometri tersebut adalah 8. Oke, bisa dipahami ya. Nanti jika masih ada yang belum paham atau kurang dimengerti, langsung tanyakan saja sama Ustazah. Oke. Next, ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soal ini pada buku latihan. Sebelumnya, silakan kalian buat rangkuman mengenai materi barisan geometri ini pada buku catatan dan kerjakan latihan soal ini pada buku latihan. Oke? Di sini Ustazah punya 2 soal. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam N. A. Barisan bilangannya yaitu 9, 27, 81, 243. B. Barisan bilangannya 8, 16, 32, 64.
Jadi untuk soal yang pertama ini dia tentukan rumus suku KN, yang artinya dia mau minta rumus, hasilnya dirumus seperti pada slide sebelumnya sudah Ustazah jelaskan ya. Yang kedua itu lengkapilah isian untuk barisan geometri berikut. Nah, untuk soal nomor 2 ini dia sudah menggunakan rumus barisan geometri. Sudah diketahui U1-nya berapa, R-nya berapa, tinggal dicari U7 yang A. Yang B itu U1-nya sudah diketahui 4, R atau rasionya negatif 2, dia minta U8-nya. Ini menggunakan rumus barisan geometri. Yang C, dia diketahui U1 dan U5, tapi dia minta rasionya berapa. Ini sudah dijelaskan pada contoh soal sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya? Baiklah, pada video pembelajaran ini kita sudah membahas mengenai materi barisan geometri. Ya, jadi pada barisan geometri itu dia aturan pembentukannya dia memiliki rasio yang tetap atau selalu sama. Beda dengan barisan aritmatika, dia mempunyai beda. Pada barisan geometri dia memiliki yang namanya rasio atau perbandingan. Oke, sebelum pada video pembelajaran berikutnya Ustazah akan membahas soal-soal mengenai barisan geometri. Oke, sebelum Ustazah akhiri video pembelajaran ini, malah kita akhiri pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.